Alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam rangka mungkin ini akan saya sampaikan bahwa para rekan-rekan media, para purnawirawan yang berada di depan Anda ini adalah para pimpinan dari organisasi purnawirawan, PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PPPORI, dan Legio Veteran Indonesia. Untuk saudara-saudara lebih ketahui lebih dulu bahwa kami para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini mempunyai jati diri yang teramat menjadi pegangan kita, yaitu yang pertama, jati diri kita adalah berwatak berjuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita akan selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa saat sekarang ini. Setiap saat, bukan saat sekarang. Tidak boleh apa-apa. Ini jati diri kita sebagai organisasi yang berwatak. Yang kedua adalah berjati diri berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Dalam arti apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan ataupun partai. Inilah jati diri kita, para purnawirawan. Nah, oleh karenanya dengan jati diri seperti ini, dalam menyikapi perkembangan situasi yang saat sekarang ini berkembang, kami mempunyai rasa kepedulian. Dan situasi yang berkembang sekarang ini diwarnai dengan rencana bangsa Indonesia akan melaksanakan satu pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, ini yang menjadi kepedulian kita. Oleh karenanya, ada beberapa harapan, beberapa pesan yang akan kami sampaikan dalam rangka menyikapi perkembangan situasi ini. Yang pertama yang harus kami akan sampaikan bahwa buat para purnawirawan yang tergabung dalam PPABRI, PPAD, PPAL, PPAU, PPPORI, dan Legio Veteran Indonesia, concern utama dalam menghadapi rencana pilkada ini, kepedulian utama dalam menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan serentak ini adalah pilkada yang akan diselenggarakan itu harus berjalan aman, tertib, damai, dan lancar. Ini kepedulian utama kita. Dan saya rasa ini harus merupakan kepedulian kita bersama. Yang kedua, kami menginventarisir dari sejumlah calon partisipan yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi ini, pemilihan ini, ada beberapa dari kalangan purnawirawan, TNI dan Polri dan veteran. Oleh karenanya dalam kesempatan ini juga nanti kami akan menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada mereka. Tapi sebelumnya saya akan minta kepada staf Pak Wisma, Pak Wisma, untuk lebih kita ketahui bersama bahwa beberapa purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung, yang ikut serta berpartisipasi dalam proses pilkada ini, kalau boleh silakan Pak Wisma untuk dibacakan. Ada berapa semuanya? Ada 24. Oke, silakan. Untuk diketahui oleh kita semua ya. Jadi para purnawirawan TNI Polri yang akan mengikuti pilkada serentak pada tanggal 27 November adalah di 13 provinsi, 5 kabupaten dan 1 wali kota, yaitu ada 24 orang.
Baik, terima kasih Pak Wisma. Jadi itulah sejumlah purnawirawan TNI dan Polri yang akan berpartisipasi dalam proses pilkada yang akan serentak dilaksanakan 27 November yang akan datang. Jadi kepada mereka nanti kami akan menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada mereka. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kejelasan dulu kepada saudara-saudara sekalian bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi purnawirawan ini adalah para perwira yang sudah purna tugas, sudah menjadi purnawirawan. Purna tugas tapi belum purna pengabdian. Karena pengabdian bagi kami adalah sepanjang masa sampai akhir hayat. Nah, dalam menjalankan kelanjutan pengabdiannya ini, maka ada beberapa yang terjun ke dunia politik. Seperti yang disampaikan tadi ada 24. Jadi itu adalah hal yang wajar, itu yang sah. Karena ketika kita sudah purna tugas, maka hak demokrasi kita sama dengan masyarakat sipil biasa. Sudah punya hak memilih dan hak dipilih. Itu. Jadi kepada saudara-saudara yang akan mengikuti kontestasi politik ini, kami tentunya menyampaikan selamat berjuang kepada mereka. Tapi dengan satu catatan, pesan dan harapan kepada mereka. Bahwasanya dalam rangka pilkada ini adalah pesta demokrasi. Output dari pilkada nanti adalah adanya kemenangan dan kekalahan. Ada yang menang, ada yang kalah. Karena calonnya lebih dari satu. Maka dalam hal ini, kami para purnawirawan, kami organisasi purnawirawan, Popabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Legiun Veteran, sangat mengharapkan kepada mereka dalam melaksanakan kontestasi politik ini untuk mau menerima kenyataan. Ada kemenangan. Terimalah kemenangan ini dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia. Tetapi tentunya dengan tidak memperlihatkan sikap-sikap sombong, jumawa, ataupun arogan. Tetapi kekalahan pun harus diterima dengan lapang dada, kebesaran jiwa, besar hati, legowo, dan tawakal. Menerima kemenangan dengan rasa syukur, menerima kekalahan dengan rasa legowo, tawakal. Itulah sikap yang harus diperlihatkan oleh seluruh purnawirawan yang mengikuti kontestasi politik ini. Dan itulah ciri sebagai prajurit Sabta Marga, prajurit Tribrata. Ini penekanan kami kepada para kontestan politik, kontestasi politik yang dari jajaran TNI dan Polri. Selanjutnya kepada seluruh purnawirawan yang mempunyai hak memilih, maka pergunakanlah hak memilih ini sesuai dengan hati nurani masing-masing. Saya ingin tekankan di sini bahwa sebagai organisasi Popabri, PPAD, PPAL, PP Polri, PPAU, PP Polri, Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagai satu institusi, sebagai satu kelembagaan, sebagai satu organisasi, kami akan bersikap netral. Tetapi sebagai individu anggota dari organisasi ini sudah sama dengan masyarakat sipil biasa, mempunyai hak memilih. Dan sekali lagi dalam menjalankan hak memilihnya ini, kami persilakan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Diberi kebebasan. Tapi dengan catatan bahwa perbedaan memilih yang terjadi pada saat pilkada ini nanti sifatnya sementara.
perbedaan memilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilkada selesai. Begitu pilkada selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita semua. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi, apapun yang menjadi realita politik. Inilah beberapa pesan dan harapan kami kepada seluruh jajaran purnawirawan, baik yang ikut kontestasi politik ataupun yang ikut memilih. Karena sekali lagi di sini saya ingin menekankan dengan dua jati diri ini, kami akan tetap bersikap. Silakan. Kami akan tetap bersikap. Sekali tetap prajurit. Sekali Bayangkara tetap Bayangkara. Sekali berjuang tetap berjuang. Itulah saya katakan.